Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Semoga sesarengan kula dherekaken mujahaken rasa syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat sempat, utamanya nikmat Islam, nikmat iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa taat kepadanya dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, hingga nanti kita betul-betul mendapatkan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah untuk mengikuti petunjuk beliau sampai akhir hayat kita, juga memperjuangkannya hingga nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau, bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nasha'ihul Ibad. Pagi hari ini kita membahas sebuah makalah yang ke-13 dari makalah yang ke-10 dari sebagian ahlul hikmah. Qala ba'dul hukama yanbaghi lil 'aqili idza taba ay yaf'ala asyra khisalin. Sebagian dari ahlul hikmah mengatakan bahwa sebaiknya dianjurkan, maksudnya bagi orang yang berakal apabila dia telah bertaubat, maka agar mengerjakan 5 perkara. Ini termasuk kita semuanya. Ahaduha istighfarun bil lisani. Yang pertama adalah beristighfar dengan lisan. Istighfar, mohon ampun, dengan ucapan, dengan lisan. Jadi semuanya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan contoh kepada kita. Beliau orang yang suci saja, istighfarnya tidak kurang dari 70 kali, maka apalagi kita. Maka tentunya di dalam beristighfar ini lebih banyak lagi. Ka'ayyakula astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunubi wal atham. Seperti lafaz aku memohon ampun kepada Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Aku memohon ampunan dari seluruh dosa. Ini contoh-contoh istighfar. Bisa kita mengambil istighfar yang pendek atau yang sedang, atau istighfar yang panjang, ataupun kalimat-kalimat istighfar
atau permohonan ampun yang lainnya. Sebagaimana yang juga sering kita pakai astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk beristighfar hendaknya kita cermati betul-betul kalimatnya. Kalau misalnya agak panjang seperti tadi, kita mengucapkannya dengan pas. Ada yang membaca istighfar itu hanya istilah Jawa itu diserempet-serempet. Nah, itu kurang pas. Maka dibacanya secara cermat, biar kalimatnya itu pas. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kan cara melafadzkannya pas, boten dipun serempet-serempet. Atau juga misalnya kita beristighfar dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar dengan bacaan-bacaan yang ma'thur ataupun istighfar yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, wa nadmun bil qalbi, dan menyesali dengan hati. Menyesali dengan hati, bentuk-bentuk dari perbuatan dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Seseorang yang dia semakin pandai, semakin tahu akan kekurangan diri sendiri, maka tentu akan banyak perkara-perkara yang dia sesali sehingga membuatnya senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka semakin orang itu merasa sempurna, sesungguhnya ada kekurangan besar yang terdapat dalam dirinya. Karena biasanya orang itu semakin dia mengerti, akan semakin banyak yang dia ketahui dari kekurangan diri sendiri, baik itu yang terjadi di hari ini ataupun di masa-masa yang telah lampau. Meskipun dosa itu kita perbuat di masa lalu, karena belum ada jaminan atau tidak ada jaminan dosa yang telah lalu itu diampuni oleh Allah, maka hari ini kita perbanyak istighfar. Kita banyak menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kalau seseorang itu tidak tahu dosaku itu apa toh, kok saya disuruh banyak beristighfar, maka itu menunjukkan akan kebodohan diri sendiri. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu akan dosa-dosanya sendiri dan kesalahan-kesalahan serta kekurangannya. Maka sebaiknya kalau nggak tahu akan kekurangan dosa diri sendiri, tanya kepada kiainya, tanya kepada ustadznya, tanya kepada teman dekatnya, atau bahkan tanya kepada orang yang bermusuhan dengannya. Karena orang yang paling tahu tentang kekurangan kita itu orang yang tidak suka dengan diri kita. Biasanya akan lebih detail tahu tentang diri kita. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, wa iqla'un bil badani wa iqla'un minadz-dzunub fil hali. Segera melepaskan diri seketika itu juga dari dosa yang dilakukannya dengan anggota badannya. Jadi
kalau sudah bertaubat hendaknya segera melepaskan diri. Ya, perbuatan dosa itu kan bisa berterusan. Misalnya jadi pencopet, sudah bertaubat, saya tobatnya nantilah kalau sudah ada pekerjaan, tetap sementara tak nyopet dulu sampai tabungan saya cukup untuk usaha. Nah, ini namanya tidak segera melepaskan diri dari perbuatan dosa atau pekerjaan-pekerjaan haram yang lainnya. Wal azmu alla ya'uda abadan, dan bertekad untuk tidak kembali kepada dosa yang telah dilakukannya. Menyesal, kemudian berazam, bertekad kuat untuk tidak kembali kepada apa yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Abadan, selama-lamanya. Kemudian yang kelima, wahubbul akhirah, hendaknya orang yang bertaubat itu cinta terhadap akhirat. Bil iqbali ala umuril akhirah, dengan menghadapkan dirinya terhadap amal-amal akhirat. Artinya memperbanyak amal-amal akhirat. Ya, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah dan amal-amal yang baik yang lainnya. Kemudian sering membantu orang lain, dan juga amal-amal hati, amal-amal hati seperti ikhlas, kemudian sabar, dan amal-amal hati yang lainnya. Wahubbul akhirah, mencintai akhirat dengan cara menghadapkan diri untuk beramal dengan amal-amal akhirat. Wa bughdud dunya, dan membenci dunia. Ay abil idbari an umurid dunya, maksudnya membelakangi urusan-urusan dunia. Maksudnya membelakangi urusan-urusan dunia adalah lebih mengutamakan urusan-urusan akhirat daripada urusan-urusan dunia. Karena biasanya kita itu dalam hal urusan dunia itu dinomor duakan, urusan akhirat dinomor duakan, mendahulukan urusan-urusan dunia. Misalnya kita lagi kerja gitu aja, kita kerja kemudian terdengar suara adzan, itu kan ya nanti aja, masih jedanya masih panjang. Nah, kemudian tiba-tiba karena kita terus bekerja, qomat terdengar, kok wis qomat, wah kasep kusisan. Jadi ketika dengar adzan nanti saja, ketika sudah qomat ya sekalian kok sudah kadung iqamah. Itu contoh-contoh kita itu mendahulukan urusan-urusan dunia. Kemudian waqillatul kalami, menyedikitkan bicara, karena orang itu banyak bicaranya, biasanya banyak kesalahannya. Apalagi orang-orang yang menjadi public figure. Nah, jadi bicara itu irit. Dahulu ketika saya masih kecil itu para menteri-menteri itu kalau ngomong agak susah, pakai jedanya lama. Nah, ternyata kita tahu rahasianya itu ya mereka itu betul-betul memikirkan setiap kata yang keluar dari lisannya. Jangan sampai kemudian apa yang keluar itu karena pengen tampil perfect, ngomong sat-set buat-buat, ngomongnya aja sat-set buat-buat, kemudian nanti ternyata omongannya ini keliru, sehingga menjadi kegaduhan di masyarakat. Nah,
Kita lihat yang kemarin baru terjadi gaduh yang gara-gara ucapan tolol dan ucapan-ucapan lain. Itu karena ya tadi terlalu cepat mengikuti keinginan hati, tidak dipikir matang-matang, sehingga apa yang keluar dari lisannya itu tidak berakibat baik, justru membuat kegaduhan di masyarakat. Ini contoh-contoh agar kita itu tidak banyak bicara. Nah, jadi ketika bicara dipikirkan dulu. Disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim gitu. Usika fi nadhmil kalami bi khamsatin. Aku berwasiat kepadamu wahai muridku, fi nadhmil kalami, di dalam mengatur ucapan itu dengan 5 perkara. In kunta lil musisi syafiqi mutian. Apabila engkau mau taat kepada orang yang memberi nasihat, yang punya sifat belas kasih. Maksudnya ya nek awakmu gelem nuruti guru sing welas asih, tak nasihatkan kepadamu, nek arep ngomong diatur, ale ngatur dengan 5 perkara. Yang pertama, la tahfulan sababal kalami. Yang pertama, jangan engkau lupakan sebab apa engkau itu berbicara. Kula matur wonten ngarsi panjenengan ngeten iki, sebabnya apa ya? Sebabnya diminta untuk bicara. Sebabnya jelas juga, sababal kalami. Wa waqtahu, kemudian waktunya. Waktunya juga pas. Wa waqtahu wal kamma wal kaifa, bagaimana cara bicaranya, kemudian wal kamma, seberapa banyak kita harus bicara, wal makana, kemudian tempatnya kita berbicara, semuanya disesuaikan. Karena ada orang yang bicara baik, benar, fasih, tapi tempatnya tidak pas juga tidak baik. Jadi semua itu perlu diperhatikan, atau jumlahnya itu juga perlu diperhatikan. Ini saya juga teringat waktu kecil. Waktu kecil saya itu ikut orang. Coro Jawanya itu ngenger. Ngenger itu apa ya? Ikut orang gitu, ikut orang lain, numpang hidup di situ. Waktu mondok dulu, kemudian yang saya ingat-ingat nanti kalau saya jadi orang tua nggak gitu. Itu gini, ketika anak itu salah, madoni memarahi itu terlalu banyak sampai bosen mendengarkannya. Ya Allah, memberi nasihat itu secukupnya saja. Ketika nasihat itu sudah difaham, sudah gitu maksudnya. Ternyata akibat terlalu banyak madoni memarahi anak itu, yang saya perhatikan hampir seluruh anaknya itu beler-beler. Ini pengamatan pribadi. Beler niku apa ya? Kalau dinasihati itu susah malahan itu. Oh, iya. Nakal mungkin agak cuman ketika dinasihati baik oleh orang tua ibunya ataupun saudaranya ataupun orang lain, itu enggak cepat sadar itu. Jadi kalau dinasihati itu jadi susah karena dia biasa dinasihati dengan durasi yang lama, sehingga membuat dia itu ya sudah bosan mendengarkan nasihat. Maka penting bagi kita orang tua, tapi pengalaman pribadi itu ya mungkin benar, mungkin
tidak, tapi menurut pengalaman pribadi kalau nasihati jangan lama-lama. Bocah mecahne piring kali ngamuk ngantek setengah jam. Ya namanya anak itu kan ya biasa dinasihati, sudah tahu kesalahannya, ya sudah suruh beresin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kathuro kalamuhu kathuro saqatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka akan banyak terjadi kesalahannya. Waman kathuro saqatuhu kathurat dzunubuhu. Dan barang siapa yang banyak kesalahannya, maka akan banyak pula dosa-dosanya. Waman kathurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih utama baginya. Jadi endingnya begitu. Waman kathurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih layak atau lebih utama baginya. Kemudian yang ke-8 dan 9, waqillatul akli wasyurbi. Menyedikitkan makan dan minum. Menyedikitkan makan dan minum. Ya kalau bisa puasa. Artinya tidak sedikit-sedikit makan. Tidak sedikit-sedikit makan. Bukan menyedikitkan makan, tapi sedikit-sedikit makan. Ini kan hari ini seperti itu. Nanti di majelis ini makan, pindah lagi dari majelis ini makan lagi, sehingga ya mau tidak mau harus bertambah bertambah dagingnya saja, tapi kualitas diri tidak semakin bertambah. Orang yang bertaubat hendaknya semakin prihatin, mengurangi kadar makan dan minumnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, auliyaullahi min khalqihi ahlul ju'i wal 'atasi. Wali-wali Allah dari makhluknya mereka adalah ahlul ju' wal 'atas. Orang yang terbiasa merasakan lapar dan dahaga. Artinya ya banyak puasa, istilah Jawa nggih, prihatin. Faman adzahum intaqamallahu minhu. Dan barang siapa yang menyakiti mereka, maka Allah akan membalasnya. Wa hataka sitrahu wa harrama alaihi aisyahu min jannatihi. Barang siapa yang menyakiti mereka, menyakiti wali-wali Allah, maka Allah akan membalaskan padanya dan akan merusak satirnya, merusak penghalang-penghalangnya, dan akan mengharamkan surga bagi orang yang akan mengharamkan kehidupannya di surga bagi orang yang menyakiti wali-wali Allah Ta'ala. Nah, di sini maksud tadi wahataka sidrahu, merusak satirnya itu karena setiap kita, setiap orang itu sesungguhnya diberikan satir, penghalang diri dari dosa. Kalau kemudian satir, penghalang itu dirusak atau diambil oleh Allah Ta'ala, maka kekurangan atau dosa-dosa kita itu akan tampak. Maka orang yang satirnya itu dibuka, sekalipun dia berada di rumah,
maka kesalahan-kesalahannya itu akan nampak di depan makhluknya. Kok tiba-tiba seluruh dosanya itu tersiar, orang semua tahu. Kenapa? Nah, itu pasti ada penyebab yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu menyakiti wali-walinya Allah Ta'ala. Maka berhati-hati dengan para wali-wali Allah. Salah satu ciri dari wali Allah itu sering berpuasa. Kemudian yang ke-10, yang sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang bertaubat adalah waqilatun naumi, sedikit tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi mereka al-muttaqun wal muhsinun fid dunya bil qawli wal fi'li yanamuna fi zamanin qalilin minal lail. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, mereka akan sedikit tidur di malam hari karena mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Sedikit tidur di malam hari karena melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini dijelaskan dengan sangat detail. Karena ada orang yang tidak tidur di malam hari, sedikit tidurnya, tetapi tidak berbuat baik. Nah, ini juga membahayakan. Sering begadang sampai jam 2, jam 3, bahkan sampai pagi. Ada dari tetangga itu yang sering begadang. Jadi dia itu begadang ngegame bisa sampai pagi. Jadi dia kerja sampai kadang jam 12, kadang sampai jam setengah 1. Nah, kemudian order itu di pagi hari nanti jam 3:30, 4 harus sudah dilakukan. Nah, daripada nanti dia itu ketiduran, maka dia itu ngegame, dan itu membuat dia nggak terasa ngantuk. Ngegame sampai, jadi mulai jam setengah 1, kadang dan jam 12 setelah kerja sambil rebahan ngegame asik, kemudian sampai nanti jam 3, kadang setengah 4, tinggal order di pagi harinya itu jam berapa. Karena kalau sudah tidur biasanya susah bangun, maka sekalian tidak tidur. Setelah jarak beberapa tahun kemudian, maka dia itu terkena penyakit yang susah untuk disembuhkan, dan sampai hari ini belum sembuh secara maksimal. Maksudnya ya kalau penyakitnya sudah sembuh sih, cuman dia itu sekarang nggak bisa lagi kerja, setiap minggu harus kontrol ke rumah sakit. Itu kalau kemudian berlebih-lebihan, tidak tidur, maksudnya, tapi juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi di sini bukan berarti tidak tidur, qalilan, menyedikitkan tidur. Menyedikitkan tidur itu juga kemudian langsung saya tak nggak tidur 1 jam saja, nggak gitu, nggak bisa. Kalau misalnya kita langsung seperti itu tanpa latihan, istilah Jawa itu boko-boko, juga akan bermasalah dengan tubuh kita. Saya punya pengalaman juga tentang menyedikitkan tidur ini yang terlalu memforsir. Dulu ketika saya masih di pondok itu pengennya puasa itu maksimal
kemudian mempergunakan waktu puasa itu pengen dapat ngaji, menyelesaikan banyak kitab. Jadi 1 bulan puasa itu ada 10 kitab mungkin yang pengen saya selesaikan, sehingga dari waktu jam 7, karena mulainya jam 7, dari jam 7 sampai habisnya itu jam 12 malam. Jadi terus dari satu kitab ke kitab yang lain. Istirahatnya waktu sholat saja, karena tidak ada makan karena waktu puasa. Jadi istirahatnya ya hanya waktu sholat, kemudian berbuka, dan setelah tarweh masih. Nah itu mulai dari jam 7 pagi tak padatkan sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 itu ada istighosah sampai sekitar jam 3. Jadi mulai jam setengah 1, jam 12 itu sudah mulai persiapan, kemudian jam setengah 1 kira-kira mulai, kadang ya sampai jam 2, kadang sampai karena nanggung di antara jam setengah 3 sampai waktu sahur, sekalian sahur. Jadi jam 2, setengah 3 itu masak, setelah masak kemudian sahur, setelah itu baru tidur. Tidur waktu subuh, bangun sebentar, tidur lagi sampai jam 7. Otomatis tidurnya itu hanya sekitar 2 atau 3 jam, atau ya kurang lebihnya gitu, 4 jam mungkin. Padahal biasanya tidur ya cukup. Maka hanya kuat selama 1 minggu. Setelah itu sakit. Sih. Terjadi demam tinggi. Akhirnya ya istirahat total. Setelah 3 hari sembuh, kemudian dikurangi porsi ngajinya. Ini artinya apa? Sekalipun kita itu pengennya berbuat baik maksimal, tapi kalau perbedaannya sangat mencolok, tubuh itu juga nggak kuat. Maka kalau kita pengen menyedikitkan tidur niku ya berangsur-angsur. Kalau biasanya kita tidur itu 8 jam, nah nanti dikurangi 7,5, kemudian 7 jam, kemudian 6 jam, kemudian 5 jam. Jadi berangsur-angsur nanti tubuh akan menyesuaikan. Dan ternyata bagi orang yang sudah terbiasa tidur 2 jam, 3 jam itu sesungguhnya tidak masalah bagi mereka yang sudah terbiasa. Tapi kalau tidak terbiasa, yaitu paling betah 1 minggu, setelah itu sakit. Wa qala ta'ala wa bil asharihum yastaghfirun. Dan Allah juga berfirman, wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka, orang-orang yang bertakwa itu banyak beristighfar. Waktu sahur sekitar jam 3:30 ke sini, nah itu waktu yang sangat bagus untuk kita beristighfar. Itu 10 hal yang dikatakan oleh para hukama. Kemudian selanjutnya Anas bin Malik, yaitu yang dimaksud di sini Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ya beliau itu orang yang hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa yang dikatakan ini perkara yang sangat penting. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innal arda yunadi kulla yaumin bi asyri kalimatin. Sesungguhnya bumi itu setiap hari memanggil-manggil manusia dengan 10 kalimat. Wa taqulu ya ibna adama tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni. Bumi berkata, wahai anak Adam, engkau setiap hari berusaha
kesana kemari di atas punggungku, sedang tempat kembalimu nanti adalah berada di dalam perutku. Ini kata Anas bin Malik begitu. Dan faktanya memang begitu. Kita semuanya hari-hari berusaha di atas bumi ini, nanti ujung-ujungnya kita akan kembali ke dalam perut bumi. Wa ta'si 'ala dhahri wa tu'adzabu fi batni. Engkau melakukan kemaksiatan kepada penciptamu di atas punggungku, dan nanti engkau akan diazab di dalam perutku. Ini yang harus kita cermati adalah watasi, bermaksiat. Jadi kalau bermaksiat di atas bumi, maka nanti akan diazab di perut bumi. Wa tadhaku 'ala dhahri wa tabki fi batni, dan engkau tertawa-tawa di atas punggungku, maka nanti engkau akan menangis di dalam perutku. Qala 'Aliyun karramallahu wajhah, idza dhahikal 'alim dhahkatan majja minal ilmi mujjatan. Berkata Ali karramallahu wajhah, apabila orang alim itu tertawa terbahak-bahak sekali, maka dia telah ngelepeh ini guna bagi mengeluarkan sesuatu dari mulut, maka dia telah mengeluarkan dari ilmu itu satu lepeyan, satu jenis ilmu yang dia keluarkan dari dirinya. Ini kata sahabat Ali karramallahu wajhah. Maka ya kalau orang bertaubat itu sebaiknya banyak menangis, sedikit tertawa. Wa tafrahu 'ala dhahri wa tahzanu fi batni. Engkau bergembira di atas punggungku, nanti engkau akan bersedih di dalam perutku. Ini kata bumi seperti itu. Wa tajma'ul mala 'ala dhahri wa tandamu fi batni. Sekarang engkau mengumpulkan harta di atas punggungku, dan engkau akan menyesalinya di dalam perutku. Engkau mengumpulkan harta di atas punggungku, dan engkau akan menyesalinya di dalam perutku. Mengapa kok orang yang mengumpulkan harta itu menyesali ketika sudah dikubur? Ya karena setiap apa yang dikumpulkan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaannya itu pasti dua. Dari mana harta itu didapat, dan kemudian untuk apa? Kita ditanya dari mana saja itu sudah susah jawabnya. Karena misalnya banyak, setiap rupiah yang kita dapatkan harus kita jelaskan. Ini saya dapat dari sana. Ya kalau sumbernya itu jelas, maksudnya jelas-jelas halal. Kalau kemudian subhat, apalagi kalau kemudian haram. Nah, kalau toh itu lepas, kemudian masih ditanya satu pertanyaan lagi, kemana engkau belanjakan? Dibelanjakan untuk apa? Untuk kebaikan atau untuk keburukan? Maka banyak orang yang menyesal karena di dunia ini kemudian menumpuk-numpuk harta. Maka orang yang cerdas itu ya orang yang mengambil dan mempergunakan harta itu secukupnya. Itu yang paling bijak begitu.
Ada orang yang sesungguhnya menurut kacamata saya itu menyedihkan. Orang yang hidup dalam kemelaratan, maksudnya itu terlihat melarat gitu nih, melarat niku nggih nek cara hari-hari kemana-mana jalan kaki, kemudian makan juga ora pate enak, cara nyandang penganggung nggih mboten pate apik, tapi asetnya di mana-mana ada. Lemai pirang-pirang gon. Tapi hidup dalam kemiskinan. Ada nggak sih? Ada jenis tiang yang seperti itu. Saya belum lama itu saya baru berbicara dengan si fulanah itu loh. Dia itu kelihatannya ya seperti orang miskin, tapi dia itu punya aset tanah di mana-mana. Nah itu kalau misalnya dijual, wah kelihatan dia itu sesungguhnya kaya. Tapi kalau kita lihat rumahnya, orangnya, kesehariannya, yaitu kayak orang miskin saja gitu. Apa yang dimakannya, nah itu sesungguhnya kalau kita pikir itu menyedihkan. Soalnya apa? Nah, sudah tua, nggak segera dinikmati, tiba-tiba dia mati, harta masih banyak, kira-kira nanti yang menikmati siapa? Ya ahli warisnya. Wong dia juga nggak punya anak. Itu makanya kalau misalnya ada, ya segera dinikmati dengan cara yang halal, kemudian disedekahkan. Jangan dibuat susah lah hidup ini. Ya, jangan dibuat susah. Sekian harta sekian banyak, masa dibiarkan saja. Dibiarkan hari-hari diurus. Bahkan banyak yang nggak diurus malah. Yang diurus hanya beberapa tanahnya. Yang diurus hanya beberapa, yang lain nganggur, nggak dijual, nggak dinikmati. Itu nanti kalau misalnya keburu meninggal, kita maksudnya ya dia tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang aset yang dia miliki, dan pertanyaannya itu susah menjawabnya. Wa tamshi ala dhahri wa taqau khazinan fi batni. Engkau berjalan di atas bumi dengan riang gembira di atas punggungku, nanti engkau akan terjatuh ke dalam perutku dalam keadaan menyedihkan. Wa ta'kulul harama ala dhahri wa ta'kulu kadidanu fi batni. Engkau sekarang makan perkara-perkara yang haram di atas punggungku, nanti engkau akan dimakan oleh belatung di dalam perutku. Ini kata bumi begitu. Kalau sekarang engkau banyak makan yang haram, nanti engkau akan dimakan oleh belatung-belatung di dalam perutku. Wa tahtalu ala dhahri wa tudhillu fi batni. Sekarang engkau bersikap sombong, bersikap takjub, ujub, membanggakan diri sendiri. Nanti engkau akan dihinakan di dalam perutku. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa iyyaka wa isbalal izari fa inna isbalal izari minal makhilati. Dan janganlah engkau melakukan isbal sarung atau nglembrehne sarung. Nglembrehne sarung niku cara bebetan dinggo mlaku napa? Nyapu lantai. Nah, ini namanya isbal. Jangan engkau melakukan isbal izar. Karena sesungguhnya isbalul izar itu termasuk dari bentuk kesombongan, dan Allah tidak menyukainya. Wa ini mru'un syamataka wa ayyaraka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu. Dan apabila ada seseorang yang mencelamu,
maka janganlah engkau mencelanya. Engkau apabila ada seseorang yang mencelamu dengan suatu perkara yang itu ada pada dirimu, maka jangan engkau mencelanya dengan apa yang ada pada dirinya. Wada'hu yakunu wabaluhu alaihi wa ajruhu laka. Tinggalkanlah dia, nanti dia akan mendapatkan balasan keburukannya, sedangkan pahalanya akan diberikan padamu. Wala tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali engkau mencela seseorang. Maksudnya kalau kita itu punya kekurangan, baik kekurangan pribadi atau kekurangan fisik, kemudian kita dicela oleh orang, maka jangan kita bersusah payah untuk membalas, mencari-cari kesalahan orang lain kemudian membalasnya. Enggak usah, tinggalkan saja. Artinya ya kita bersabar menerima celaan darinya. Maka kalau kita bisa seperti itu, Allah akan menjadikan akibat buruk pada orang yang mencela kita, dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian Rasulullah berpesan, wala tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali engkau mencela seseorang. Meskipun kita dicela gitu loh. Meskipun kita dicela, enggak usah kita membalasnya. Jangan sekali-kali mencela seseorang. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Pesan terakhir, pesan yang sangat berharga bagi kita untuk kita perhatikan, jangan mencela seseorang. Meskipun kita dicela, bukan perkara yang mudah, tapi harus kita usahakan betul-betul. Apalagi kalau kemudian kita enggak dicela kemudian mencela orang. Ini ternyata akibat buruknya itu enggak hanya di akhirat, tapi mulai di dunia ini akibat buruk itu sudah Allah berikan pada siapapun yang mencela dari makhluknya. Apalagi kalau kemudian hanya gara-gara orang itu miskin, kemudian kita mencelanya, orang itu enggak punya kedudukan, kita mencelanya, atau orang itu kurang bagus wajahnya, kita mencelanya. Karena yang tidak terima bukan hanya orang itu saja, tapi yang tidak terima juga Allah Ta'ala. Allah enggak terima bila makhluknya atau yang dibuatnya itu dicela. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.